bab teks prosedur. Apa kalian paham apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba bacakan, teks prosedur adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi teks prosedur adalah tujuannya adalah dalamnya berisikan memberitahukan kepada kalian semua tujuan dan langkah-langkahnya untuk melakukan sesuatu. Tujuannya untuk memudahkan kalian untuk melakukan sesuatu. Tujuan dari teks prosedur. Ya, apa sih tujuan dari teks prosedur tersebut dibuat? Tujuan dari teks prosedur itu dibuat untuk apa? Membaca maupun mendengar agar dapat mengikuti maupun pendengar. Tujuan dari teks prosedur, tujuan untuk memudahkan membaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan membaca maupun pendengar. Nah, ini tujuan dari teks prosedur untuk memudahkan membaca. Contoh, di sini kalian ingin membuat teh panas, ataupun kalian ingin membuat kopi, kapal pimit ataupun kopi yang lain. Contoh, situ kalian ada langkah-langkahnya untuk membuat kopi tersebut. Nah, di sini tujuannya untuk tujuan dari tes tersebut untuk memudahkan kalian mendengar ataupun mendengar agar disesuaikan, agar tidak keliru dalam membuat ataupun langkah-langkah tersebut. Agar kalian bisa memahami tujuan dari teks prosedur tersebut, maka apa sajakah yang perlu diperhatikan? Yang pertama yaitu apa? Membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. Jadi kalian kalau ingin paham tujuan dari teks prosedur tersebut, yang pertama adalah membaca dan memahami teks secara keseluruhan dan cermat. Jadi dibaca semua dengan teliti, dengan cermat. Jangan bacanya itu dari awalnya saja terus tiba-tiba langsung akhir. Nanti kalian tidak paham, tidak memahami teks secara keseluruhan tersebut, akhirnya langkah-langkahnya pun bakalan salah, maka bakalan keliru maksud dari tujuan teks prosedur tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk menyimpulkan teks prosedur tersebut selanjutnya adalah memahami tujuan teks tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur tersebut seperti menemukan dan memahami unsur teks prosedur tersebut seperti alat, langkah-langkah, dan hasil. Selanjutnya, menemukan informasi pada setiap paragraf, menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Selanjutnya, menuliskan kesimpulan teks prosedur tersebut. Ya. Dalam mengidentifikasi teks prosedur ada strukturnya. Mengidentifikasi struktur teks prosedur itu ada berapa? Struktur untuk membangun teks prosedur itu ada berapa? Struktur untuk membangun teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, tujuan. Tiga, kesimpulan dan penutup.
prosedur yang dibuat dan berupa hasil akhir yang akan dicapai dari pembuatan tes prosedur tersebut. Tes prosedur bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Nah, itu struktur pembuatan tes prosedur yang utama. Tujuan dan maksud dari tujuan tersebut adalah untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Yang selanjutnya, struktur pembangunan tes prosedur selanjutnya yaitu apa? Langkah-langkah dalam membuat tes prosedur itu apa? Langkah-langkah dalam membuat tes prosedur adalah cara-cara yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan dilakukan berdasarkan tes tersebut. Bentuk penyajian langkah-langkah dari dua bentuk yaitu sebagai berikut. Dalam bentuk uraian paragraf, kata yang digunakan misalnya pertama, kedua, ketiga. Dalam bentuk penomoran di setiap langkah yang turun ke bawah. Biasanya kalian melihat contoh ingin membuat kopi. Langkah-langkahnya, kalau memakai paragraf, tulisan pertama, buka bungkus kopinya. Kedua, tuangkan kopinya ke dalam gelas. Tiga, tuangkan air panasnya ke dalam gelas. Itu kalau menggunakan paragraf urut samping ke samping. Tapi kalau menggunakan penomoran, biasanya itu ke bawah. Satu, buka bungkus kopinya. Dua, tuangkan kopinya ke dalam gelas. Tiga, tuangkan air panasnya ke gelas. Empat, dan selanjutnya. Kalau menggunakan kalau langkah-langkah biasanya ada tulisannya langkah-langkah. Setelah langkah-langkah, struktur pembangunan tes prosedur selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua tes prosedur terdapat. Bagian ini umumnya terdapat dalam resep makanan. Ya, yang biasanya ada alat dan bahan itu biasanya tes prosedur yang berada di umumnya pada resep makanan. Yang contoh tadi kopi atau tulisan makanan selanjutnya mie itu biasanya ada alat dan bahan yang perlu dibutuhkan. Selanjutnya yaitu apa? Struktur pembuatan prosedur. Simpulan atau penutup. Bagian penutup dibuat dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan pada bagian pendahuluan. Bagian penutup dapat menggunakan sinonim kata ucapan selamat atau mengaruhi seseorang akan melakukan sesuatu. Dalam struktur pembangunan tes prosedur apa kalian paham? Contoh kalian membuat tes prosedur, yang pertama adalah kalian harus paham tujuannya mau kemana. Kalau kalian ingin membuat tes prosedur, yang kedua langkah-langkahnya apa saja kalian, terus alat-alatnya apa saja, terus nanti kesimpulan dari tes prosedur tersebut. Jadi prosedur kesimpulan dari pembahasan kali ini tes prosedur adalah melihat dari arti tes prosedur. Tes prosedur adalah cara atau teks yang dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Jadi tes prosedur adalah tujuannya untuk memudahkan pembaca ataupun pendengar, untuk melakukan sesuatu, entah itu sesuatu apa saja. Tujuan dari tes prosedur tersebut adalah untuk mempermudahkan. Sampai di sini paham? Oke.
warahmatullahi wabarakatuh.